Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Amin. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, silahkan berdoa dipimpin oleh ketua kelas yang dipimpin oleh Rifa. Silakan Rifa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar anak-anaknya dapat sedang dari lamati mulai. Berdoa selesai. Beritalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Ibu akan mengabsen dulu ya untuk memastikan bahwa kalian semua hadir ya. Oke. Tolong dijawab dengan semangat ya saat dipanggil namanya. Oke. Sundus. Ajeng Latifah. Elmira. Rina. Ajeng Abarwati. Nisi. Agis. Hadir. Arifin. Hadir. Komarul. Hadir. Fadlan. Hadir. Arman. Hadir. Rifa. Hadir. Rinrin. Asti. Hasna. Oke. Alhamdulillah ya, ternyata semuanya hadir. Baik, sebelum kita memulai pelajaran utama, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai pembukaan ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membuat sebuah proyek yang sangat mudah, insya Allah, yaitu mengenai scratch, di mana kalian akan membuat kalkulator waktu tempuh yang cerdas. Artinya cukup masukkan aja input sebuah variabel, maka akan dihitung secara langsung. Oke. Nah, di sini kita akan memulainya di modul 2, di mana modul 2 ini membahas mengenai berpikir komputasional. Oke, sebelum ke materi yang ini, Ibu akan bertanya dulu ya. Kita refresh dulu mengenai materi berpikir komputasional di minggu kemarin ya. Oke, Ibu akan bertanya, berpikir komputasional itu apa? Berpikir. Oke, berpikir seperti komputer. Terus apa lagi? Berpikir komputasional. Oke, berpikir menggunakan logika. Terus berpikir komputasional itu kan ada poin-poin penting. Ada 4. Oke, coba sebutkan 4 poin penting di dalam berpikir komputasional. Algoritma artinya langkah untuk mencapai tujuan. Oke. Pola, sesuatu yang berulang. Kemudian ada dekomposisi, artinya dipecahkan ya, tugas besar menjadi tugas kecil. Terus ada abstraksi, artinya menghilangkan yang bukan tujuan dan fokus pada tujuan. Oke, jadi dalam berpikir komputasional itu ada 4. Coba sebutin ulang lagi, kita refresh lagi. Apa aja? Algoritma, pola, dekomposisi, abstraksi. Jom. Oke. Nah, sekarang kita akan lakukan algoritma, terus dekomposisi, pola, dan abstraksi menggunakan scratch ya. Mana ya?
Nah, di mana tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan konsep algoritma sebagai rangkaian instruksi sistematis dan logis. Kemudian ada menyusun algoritma sederhana untuk menghitung waktu tempuh berkendara. Kemudian menerapkan algoritma dalam bentuk visual. Nah, itu kita menggunakan Scratch secara tertulis. Nah, kemudian bekerja sama dalam kelompok untuk menyempurnakan algoritma. Oke, kelompok yang akan Ibu bentuk di dalam pelajaran Scratch ini, satu komputer 3 orang, ya, atau bisa 2 orang. Di sini ada satu komputer berdua, ada satu komputer bertiga. Tapi ternyata kalau kelebihan bisa ya satu komputer 1 orang ya, itu tidak menutup kemungkinan. Oke, nah sekarang kita akan berpikir dulu ya. Nah, di sini terdapat sebuah peta, di mana peta ini adalah peta Cianjur. Ini peta apa ini? Cianjur. Cianjur. Kita tinggalnya di mana? Cianjur. Mana? Iya, benar Jawa Barat. Kita tinggal di mana? Cianjur. Cianjurnya di mananya? Karang Tengah. Coba sebutin Karang Tengah ada di mana posisinya? Itu sih. Itu di mana? Itu tuh. Nah, Itu tuh. Mana? Wih, oh ini. Di Karang Tengah. Oke. Ternyata Cianjur itu luas ya, sampai mana? Sampai laut, samudra Hindia. Cianjur itu luas pisan ya. Jadi dari gunung sampai ke pantai, dari hulu sampai ke hilir. Oke. Nah, kalau ini namanya Cianjur Utara. Oke. Kalau ini Cianjur dan Tengah. Kalau ini Cianjur Selatan. Cianjur Selatan dimulainya dari mana? Iya Bu, Cilaku. Cilaku bukan Cilaku masuk ke Cianjur ya. Cianjur Tengah. Dari mana? Cempaka. Dari Cempaka mulainya dari Cempaka turun ke bawah sampai ke ada Agrabinta, Sinebarang sama Cidaun. Cidaun tuh dari sini ke sini ya. Oke. Kalau ke sini kan kota Sukabumi ya. Jadi kalau cari Kabupaten Sukabumi ya Mas. Jadi di sini tadi tangkap bisa ke Sukabumi enggak? Nah, dari Cijanti bisa nggak? Agrabinta langsung ke Sukabumi? Oke, jadi Sukabumi juga luas. Sama seperti Cianjur ya, cuma Cianjur itu lebih luas. Jadi lebih luas nih. Ini peta secara apa namanya? Secara animasinya ya seperti ini. Ini pembagian di setiap kabupaten kecamatan. Oke. Nah, coba ya dari gambar ini, dari gambar peta Cianjur, kita memakai 2 cara untuk berhitung. Dari Karang Tengah kita ambil aja ya, dari Karang Tengah sampai ke Cidaun. Oke, sampai ke Cidaun. Jangan deh Sinangbarang yang kalian tahu ya. Jangan ke Cidaun, kita mainnya di sini aja. Sinangbarang. Nah, kira-kira dari Karang Tengah sampai ke Sinangbarang butuh berapa jam? 6 jam setengah. 6 jam 30 menit. Benarkah 6 jam? Kita pakai cara yang pertama ya. Tebak langsung. Berapa? 8 jam. 8 jam. Ada yang jawab 8 jam. Ada yang jawab 7 jam. Itu tergantung kalian ngebutnya enggaknya. Terus kalian mahir enggak ya lewat belokan-belokan di setiap jalan ya. Karena kita tahu bahwa jalan ke Cianjur Selatan itu belok-belok ya. Dan banyak yang muntah yang mabuk perjalanan karena gabut. Oke. Jadi kita memiliki banyak jawaban di cara pertama, tebak. Oke. Sekarang kita pakai cara kedua, pakai rumus langkah demi langkah. Di mana jarak dibagi kecepatan ditambah faktor x Nah, jarak kira-kira dari Karang Tengah sampai Sinambarang itu berapa? 6 jam 30. Jarak kilometer. 127. Ke 1000 ini dari Indonesia ke luar negeri. Bisa aja ke Rusia. Berapa kilometer? 127. Hah? 1 kilometer mah tuh cuma dari sini sampai depan Ilmu. gitu. Sampai ke situ ya. Apa berapa
Perkiraan, ya perkiraan coba. 127. Oke, 127 ternyata yang benar ada 140. Perjalanannya ya 140 km. Kalau kita dari Cianjur nih, Karangtengah ke Bandung itu cuma 80 km. Ya. Tapi kalau dari Karangtengah sampai sini 140 km. Nah, jaraknya kita udah masuk ini 140 km. Nah, kecepatan ini pasti beda-beda. Ya, karena kan tadi ada yang bilang 6 jam ya, ada yang bilang 7 jam. Berarti kita harus sesuaikan dengan kendaraan yang kita bawa. Nah, biasanya perjalanan yang kalian lakukan itu berapa kilometer per jam sih kalau pakai motor? 4 kilo. Yang suka pakai motor nih cowok-cowok 60 kilo. 60 km per jam. Oke, yang lainnya? 9, 5, 15. Kayaknya padahal kesengat gitu ya. 55 kilo. Ada yang Berapa? soalnya. Muka Arab. Oke, berapa? 15. 15, oh Masya Allah, satu. Hari kopi gue sama. Berapa? Nah, kita ambil aja 60 km per jam ya. Oke. Nah, jarak masukkan kecepatan 60. Terus faktor eksternalnya, contoh kalian belok dulu ke Alfamart jajan, ya. Tambah lagi kalian belok dulu ke pom bensin, ya. Belok lagi ke masjid, sholat. Itu banyak ya. Dan itu merupakan faktor eksternal. Kira-kira antara ini sama ini yang akan menghasilkan waktu tempuh yang akurat itu yang mana? Cara yang pertama apa cara kedua? Cara kedua, karena kita memasukkan sebuah variabel. Variabelnya apa aja? Oke. Nah, jadi yang akurat adalah cara kedua. Oke. Nah, kita lanjut. Kita akan memahami dulu lebih dalam ya mengenai algoritma berpikir komputasional, Mak. Nah, coba di sini ada judulnya resep untuk komputer. Jadi kalau kalian memberikan instruksi itu harus jelas. Jika tidak jelas dan urut serta logis hasilnya kacau. Itu poin penting ya. Hasilnya akan kacau kalau tidak jelas, tidak logis, dan tidak betul. Kayak gitu aja kebalikannya ya. Oke. Nah, di sini berpikir komputasional itu dilakukan oleh 3 hal ya. Ada salah satunya adalah GPS. GPS pasti butuh algoritma untuk hitung rute tercepatnya. Kalian pernah nggak sih dari Cianjur ke Bandung aja ya? Dikasih tahu, maaf perjalanan Anda sedikit lambat 30 menit. Dikasih tahu nggak dari GPS-nya? Pernah? Kenapa? Biasanya dikasih tahu apa? Karena macet. Terus ada apa lagi? Membuat. Tauran. Demo. Beda. Biasanya, ya bener sih ya, itu faktor eksternal. Tapi biasanya dikasih tahu karena ada kecelakaan kayak gitu ya, atau enggak jalan berlubang. Tapi pasti akan dikasih tahu ya lewat Google. Biasanya sih Google Map kayak gitu ya. Yang lebih detail itu Maze ya, Maze. Oke. Nah, udah gitu. Selain itu adalah robot butuh algoritma. Kenapa? Karena dia mau bergerak tanpa tertabrak. Kalian pernah nggak lihat robot ketabrak? Pernah kan? Berarti algoritmanya belum sempurna. Lanjut. Game butuh algoritma ya gak? Ya. Sok main game, bener gak? Butuh algoritma gak? Coba algoritma di game apa aja? Kenapa butuh? Untuk apa aja? Level. Iya, level. Setiap menaikkan level itu berarti kemampuannya sudah bagus nih. Terus apa lagi? Selain level, coba skin. Oke. Semakin bagus naiknya, skinnya juga mantep ya. Terus apa lagi? Kenapa butuh algoritma di game? Untuk lawan musuh. Untuk lawan musuh.
Jadi algoritma itu penting. Oke, itu adalah berpikir komputasional untuk implementasinya ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam proyek Scratch ya. Mengenai proyek Scratch ini, kalian ditugaskan berkelompok, kemudian lihat di sini ada langkah-langkahnya, ada input data, ada proses data, sama output. Ini mah pasti ya, 3 hal ini di informatika ya. Nah, gimana input ini harus tanya jarak alias variabelnya apa aja. Terus proses data berarti perhitungan ya gak? Terus output hasil berarti ditampil. Kan kalian gak usah ngitung ya, udah masukin rumus aja udah jadi gitu ya. Nah, simpan hasil Scratch-nya dengan ekstensi .xb3. Kemudian simpan di folder KKA modul 2 pada network ya, seperti biasa ya. Oke, sekarang silahkan dibuka komputernya, terus dibuka Scratch-nya sudah? Sudah belum? Oke, seperti biasa ya. Nanti kalian masuk dulu ke niat membuat atau start scripting ya. Udah gitu, kita akan membuat sebuah program. Contoh dulu ya, contoh dulu. Kita pakai contoh. Oke, di mana harus ada tanya itu apa? Kodenya as ya. Oke, as masukkan waktu tempuh and wait. Terus setnya adalah variabel waktu. Ibu kasih v ini artinya variabel ya. Artinya kalian harus bikin variabel itu. Terus as lagi. Terus bikin apa? Set. Kemacetan itu apa? Variabel. Terus as masukkan waktu istirahat. Set. Oke, terus proses datanya adalah hasil simpan ke waktu tempuh kemacetan. Ini waktu tempuh ditambah kemacetan ditambah maka outputnya adalah hasil ini dari mana ini? Dari sini ya? Di atas ada hasil nggak? Nggak ada ya? Jadi gini, perhatikan. Variabel 1, variabel 2, variabel 3, oke? Dimasukin ke sini. Ini variabel 1, ini variabel 2, ini variabel 3. Ini variabel baru, ya Kak? Ya. Nah, variabel yang untuk menghasilkan adalah variabel yang baru. Itu ya? Oke, paham ya? Coba sekarang kalian try dulu yang ini. Coba buat dulu yang ini, nanti kita bikin yang baru lagi ya. Ini lucu. Karena cuma satu variabelnya. Kan Asep, kita pilih. Kan kita mau sekarang kita mau bikin apa? Kita as. Ya. Terus kemacetan ya Kak. Jadi setiap dibikin variabelnya kan baca kurang kita mau. main terakhir aja nih ya. Istirahat ya. Begini Bu. Ini dong. Apa tadi? Masukkan istirahat. Masukkan waktu tempuh. Iya. Oke, nah di sini pas kamu bikin variabel. Oh, ada tadi mah tuh di Bu. Ini make dulu variabel. Nah, variabel yang dibutuhkan untuk ini apa? Input si waktu itu apa? Waktu underscore tempuh. Soalnya tadi mau butuh di tapi tadi mana deh jadi sarayana nih Bu. Sarayana variabel. Nah, karena kamu nggak bikin variabelnya satu-satu ya Kak? Ya. Nah, cuma ada satu variabel.
Ada suara kasih. Sok. Oke. Turunin. Bawah. Waktu. Masukin lagi coba as. Iya. Nah, masukin lagi sampai. Nah, yang dia butuhkan itu berapa lagi yang kedua? Masukkan estimasi macet. Masukkan estimasi. Tadi itu dulu as dulu bertanya. Pertanyaannya apa? Masukkan estimasi. Ya. Iya. Kalau pertanyaannya udah gitu sekarang bikin karya lagi ya enggak? Tapi sabar dong yang berikutnya. Iya. Hah? Jangan lupa tuh answer. Bisa ya sampai akhirnya? Variabelnya ya Ibu ya. Nih sini. Itu variabelnya. Nanti asma nanti aja ya. Tapi variabel itu variabelnya. Ini samping kiri. Samping kiri variabel. Itu saya samping kiri. Ini kode di sini. Oke, nah di sini kalian harus bikin masing-masing variabel. Lihat, perhatikan ke sini lagi. Di sini ada waktu, ada sama hasil. Siswanya di sini ya. Hasil. Oke. Nah di sini kita akan membuat berapa variabel? Jadi kalian itu make variabel di atas sampai. Oke, pertama kalian buat untuk variabel waktu. Tulis. Udah masuk. Nah, variabel saya. Oke, nah lanjutin lagi kemacetan. Hah? Nggak gitu sayangku. Variabel. Nah sekarang yang kita tulis pas sama ini aku mau lagi berarti yang ini istri sama hasil ya. Ya. Nah sekarang lagi yang baru coba. Yang buat apa lagi tulis. Oke lanjut. Terus apa lagi? Ibu bantuin. Join bukan plus. Ini mah hasil. Nah sekarang jadi bukan maksudnya dia ya itu yang sampai tinggal ditambah ya. Bisa klik tahan geser. Ya. Masukin sini. Ini tangannya.
Kita sembuh table ya. So itu asli yang pertama kan? Variable, yes. Ini harus itu dia. Gimana? Pak setan. Bapak. Sepak bola. Jamnya, jam. Iya, saya. Bu, saingan mana bu? Bu, anu hello beri. Ini saingan mana? Yang operasi. Udah bisa kan sih udah Bari ya, Nah, sini masih maksud ya? Nanti masuk lagi, oke? pulang istirahat. Lu udah nih, aku pengen korek. Save dulu, save. Jangan lupa masukin segitu. Ini loh, kopi ini Coba dulu. Iya, astagfirullahaladzim. Yang udah, jangan lupa disimpan di itu ya, di modul 2. LKPD. Ini sih Ini aku mana Bu? Bisa? Simpan Bu. Bener gak? Ya disimpan di ini ya. Simpan. Save. Seperti biasa ya. Yes. Kenapa mau bu, kamu ngomong? Bawa bu, bu, Ya. terus, bu, Gue cuek. Cuek. Ya bu, mau ngomong. Ya so. Aku, Kamu kalian salah. enggak, ibu, 2,5 titik. Gak mau ngomong kali, kamu ngomong. Berarti ada yang salah. Gini, kalau ada yang salah, berarti kamu yang salah. Sebelum menyalahkan orang, salahkan diri sendiri. Bu, oh iya. Capek banget. Udah di save belum? Kalau udah di save masuk ke sini. Ini dimasukin berdua. Kalau ketemu, Di komputer ibu ya, biasa ya. Apa? bu,
tumbuh. Ini kan hasilnya. Hasil ini berbagai dari karya coba lihat sini. Hasil sama dengan waktu tempuh tambah kemacetan tambah ini berarti ini golden maaf. Ini kan hasil itu waktu tempuh tambah kemacetan sama istirahat. Waktu tempuh mana ini? Terus maksudnya satu-satu di sini. Juicer itu udah masuk belum? Nggak tahu. Kalau nggak cancel dulu deh, cancel dulu. Iya, so. Nah ini masukin aja. Bu, ke bengkel deh. Ini udah ada main. Hah? Ya, pakai deh. Nih. Iya, kemarin dua modul ini. Iya, kemarin Udah di kopi udah. Jangan lupa kasih nama. Enggak. Tuh, banyak. Yang gitu. Gak usah nyolong. Kasih nama. Enggak, saya tahu. Underscore. Oke, sudah ya. Masuk semua ke dalam. Kalian simpan dulu scratch-nya dengan ekstensi .sb3. Masukkan ke modul LKPD modul 2. Sudah? Oke, Ibu akan tunjuk untuk presentasi ya. Dipresentasikan hasilnya. Sebab apa yang paling dia mana? Sebab ini apa yang paling dia mana? Istirahat. Oke, Ibu akan buka ya. Dari punyanya. Yang sudah masuk nih, perhatikan. Yang sudah masuk itu punyanya. Customer-nya siapa? Siapa ini? Komari, Ali. Oh, Komarul dan Arifin. Astagfirullahaladzim. Oke, silakan Komarul dan Arifin presentasi ya hasilnya. Presentasi Bu. Presentasi. Ini punyanya Komarul nih. Tuh bener ya. Projectnya punya Komarul sama Arifin. Bu. Bu. Oke, silakan Komarul dan Arifin untuk ke depan dan presentasikan hasilnya.
baik kan. Kamu sudah maju. Silakan presentasi. Di sini Bu, Ya silakan. Di sini juga Pak. Sok. saya ambil. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Nama saya. Jadi suaranya. Jadi suaranya. Kami akan mempresentasikan hasil dari Selanjutnya, silakan dijelaskan kodingannya, kode-kodenya, kode-kodenya. Mulai dari awal. Sok. yang bisa Sok, ditunjuk aja, ditunjuk sok. Di sini tuh pinggir. yang pertama pen Ben, pencet pen kemudian kalau as dari mana? sensi Oke, itu sensing. Kemudian dimasukkan apa? variabel Pertanyaannya. Terus set dari mana set? variabel Oke, dari variabelnya apa? waktu tepung Waktu tempuh. Answernya dari mana? dari sensi Betul. Terus yang ini? sensi Sensing. Apa pertanyaannya? step Oke, selanjutnya. variabel pembacakan Oke, variabelnya kemacetan. Kalau yang ini? masukkan istirahat Oke, terus yang ini? variabelnya istirahat Oke, saya mau tanya, hasil itu dapatnya dari mana? dari waktu tempuh Terus? kemacetan Dan? istirahat Itu tadi diapain? dijumlahin Oke, dijumlahin. Akhirnya dapat waktu perjalanan waktu perjalanan. Oke, terima kasih kepada Bu Marlo dan Kak Mimi, silakan tepuk tangan. Oke, bagus ya. Selanjutnya, ini punya siapa ya? Apa? Nih, ini punya siapa ya? Itu ibu yang Hah? Untuk 3 komputer aja ya yang kita akan ini. Oke, ibu akan load hasil dari ini ya. Oke, silakan. Sebentar kode. Oke, silakan itu Hasna dan Hasti dan Rin ya. Bertiga bukan? Ya. Oke, silakan ke depan untuk menjelaskan mengenai hasilnya yang sudah kalian bicarakan. Ayo, silakan. Oke, silakan dibuka. Ini soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil studi kami. Oke, silakan dijelaskan. Yang pertama kita masukkan as yang berada di sensi. Oke. Terus variabelnya masukkan untuk tempuh. Job. Kedua untuk buka variabel masukkan set. Ya. Terus variabelnya untuk tempuh. Ya. Masukkan as dari sensi. Variabelnya masukkan estimasi macet. Ya. Selanjutnya masukkan set. Variabelnya apa? Variabelnya kemacetan. Oke.
masukkan as, variabelnya masukkan waktu istirahat, variabel set, variabelnya istirahat. Oke, good job. Kemudian untuk hasilnya bagaimana hasilnya? Oh, hasilnya bagaimana? Hasilnya waktu tempuh, Oke, jadi yang akan dihasilkan oleh si Sprite ini apa? waktu kerja. Oke, yang ini yang terakhir ya. Waktu perjalanan. Ini hasilnya dari mana? Dari atas. Oke, betul. Good job. Berikan tepuk tangan dulu untuk hasilnya ini. Terima kasih. Selanjutnya komputer yang terakhir ya. Oke, maaf. Mana sih? Tiba. Oke, Rifat dan Arman, silahkan ke depan dan jelaskan hasilnya. Silakan di sana. Silakan dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 akan menjelaskan Ya, mengenai stresnya silakan dibahas. yang WSP itu dapat dari effort, event itu seperti event, dan S itu dari sensing, S itu dari sensing, dan hit dan hit dari variabelnya itu waktu tempuh, Variabelnya, kemudian as itu dari sensing juga, ya, variabelnya masukkan eliminasi mencet, dan variabelnya adalah kemana? Cek. Gitu. Terus dan tiga sama dari sensing dan variabelnya istirahat. oke, bisa. Hasilnya Hasilnya itu hasilnya itu dari antara pengajuan waktu tempuh, kemacetan, istirahat. Oke, Ibu mau tanya nih untuk 3 orang ini. Oke, yang ditanyain sama Sprite itu ada berapa kali? 3. Apa aja? Yang ditanyain sama Sprite? Kemacetan, Hah? terus tempuh, waktu tempuh, Hah? Sama? istirahat. Oke, pintar istirahat. Terus hasilnya itu dari mana? Dari yang tadi tidak. Dari mana? Dari yang tadi. Apa aja coba? Rumusnya. Jadi Waktu tempuh. Terus? istirahat. Oke. Bagus presentasinya. Silakan tepuk tangan untuk kita Anda dan Karena silakan duduk balik. Oke. Oke, alhamdulillah. Dan KPD-nya silakan diteruskan ya sampai selesai. Itu baru 3 orang. Lainnya bisa belajar lagi di minggu depan. Nah, sekarang Ibu akan bertanya. Yang penting nih, mengapa urutan itu penting? Jika Pertanyaannya, menurutmu mengapa menyusun instruksi harus berurutan sama logis? Oke. Apa yang terjadi jika urutannya salah? Pertama dulu, mengapa harus berurutan dan logis? Kenapa? jika urutan salah, komputer akan bingung. Oke, kalau urutannya salah, komputer bingung. Terus apa yang terjadi jika urutannya salah? Yang tadi ya bingung. Terus apa lagi? Jika urutannya salah, maka tidak masuk akal. Oke, jika urutannya salah, maka tidak masuk. Masuk? Masuk bosku. Apa?
Masuk akal. Betul nggak? Betul. Terus apa lagi menurut kalian? Oke, kalau salah maka hasilnya pun salah berhitung, ya betul. Nah, oke. Nah, jadi pentingnya melakukan berurutan itu karena banyak faktor. Oke. Nah, penutup ya. Kesimpulannya adalah kita masuk ke dalam penutup. Kesimpulannya adalah algoritma itu apa? Oke, resep lah. Seperti memasak. Itu kayak kehidupan kita ya. Terus Harus urut dan logis. kalau nggak logis, iya cekak-cekan udah ngerjain perhitungannya juga salah. Terus di mana-mana GPS biar robot aplikasi. oke kayak gitu ya, mudah dipahami ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sudah masuk ke dalam penutup. Karena sekarang waktunya untuk istirahat. Jadi Ibu cukupkan untuk sekian ya. Jangan lupa minggu depan insya Allah kita akan lanjut lagi ke dalam materi KKA yang berikutnya, yaitu mengenai defect. Ya, defect itu kayak bukan defect maaf, tapi mengenai ini ya teach table, di mana kalian akan membuat si mesin itu jadi pintar. Dia bisa membedakan mana hewan mana bukan gitu ya. Insya Allah. Oke. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis bersama